Ribuan peserta jalan sehat di Surabaya, Jawa Timur terlibat ricuh dengan panitia acara. Peserta ricuh akibat berebut kupon dalam peringati Tahun Baru Islam. Dan itu peserta kecewa karena pembagian kupon sudah habis diberikan. Akibat antusiasnya acara dan berebut kupon, sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak sampai pingsan. Kericuan peserta diduga adanya berbagai hadiah atau door prize, salah satunya umroh. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobinya. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, di bagian konsumsi nggak dapat karena dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon, dapat kasihan yang jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian lihat tadi ada sedikit crowded dan akhirnya kita putuskan acara ini walaupun tetap berlangsung, tetapi untuk pengundian door prize tidak kita lanjutkan. Dalam door prize yang dijanjikan penitia terbilang menggiurkan, mulai dari televisi, laptop, kulkas, sepeda motor, hingga paket umroh. Meski sempat ricuh, acara Jalan Sehat 1 Muharram bisa diatasi oleh panitia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Ainus melaporkan. Pengunjung Manado Town Square panik dan heboh berlarian karena terdapat seorang pemuda bertelanjang dada masuk mal sambil mengamuk dengan membawa 2 senjata tajam di kedua tangannya. Pengunjung pun bergerak cepat membantu petugas keamanan dengan juga membawa kursi bahkan tangga aluminium agar dapat menghentikan pergerakan pemuda tersebut. Petugas keamanan dan pengunjung berusaha menenangkan pemuda yang terus mengacungkan senjata tajamnya. Bahkan pemuda yang alami gangguan jiwa tersebut sempat diamuk massa. Tim WRC Polresta Manado bersama Dit Sabara Polda Sulut serta pihak keamanan mal dibantu sebagian pengunjung berhasil menangkap pelaku dan pemuda berinisial MS dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang berbuat onar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang, Kalasei karena hasil wawancaranya tidak terarah. Si awal, namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan, sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Hasil pemantauan atau dari personil kepolisian yang ada di Mantos bahwa hingga saat ini tidak ada korban yang terluka dari masyarakat atas kejadian tersebut. Kini aktivitas Manado Town Square berjalan seperti biasa. Aksi demonstrasi digelar di kawasan Monumen Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta. Advokat Elsa Syarif menyatakan mundur sebagai pengacara Sony Sonjaya. Menurutnya, Sony tidak jujur. Halo, selamat sore pemirsa. Kami akan perbaharui informasi Anda terkait sejumlah aksi demo yang digelar di beberapa titik di Jakarta pada hari ini. Sementara itu, pasca konferensi pers sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu, sejumlah badan mahasiswa di beberapa kampus malah membantah klaim keterwakilan mereka di Konvers. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Sejumlah aksi demo kembali digelar di Jakarta pada hari ini di beberapa titik. Rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat kembali menggelar demo di Jakarta. Titik-titik yang dipusatkan untuk menggelar demo diantaranya Gedung DPR, MPR, kawasan Patung Kuda Monas, Bundaran HI, serta kantor BGN di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Namun hingga kini kawasan Patung Kuda Monas belum didatangi para pendemo. Lebih dari 4.500 personel gabungan kepolisian disiagakan untuk menjaga jalannya aksi demo.
Sementara rekayasa lalu lintas diberlakukan sesuai dengan dinamika di lapangan. Arus lalu lintas sekitar Monas dialihkan untuk mengurangi kepadatan di sekitar lokasi aksi. Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat ditutup sementara. Ya, pemirsa, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Gambir ditutup menggunakan water barrier dan pembatas beton. Sejumlah mobil dan bus milik kepolisian juga tampak berjejer di sisi jalan. Sementara itu, lajur dari arah berlawanan masih dapat dilalui kendaraan dengan sistem satu lajur. Arus kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Barat juga dialihkan melalui Jalan MH Tamrin. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang untuk publik dalam menyampaikan kritik. Dudung juga meminta masyarakat agar bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokasi. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa. Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DITII, RMS, G30 PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2. Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Masyarakat Timur digelar di kawasan seberang Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Massa menyatakan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis. Ratusan masyarakat tergabung dalam Aliansi Masyarakat Timur menggelar aksi unjuk rasa di kawasan seberang Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Massa menyuarakan dukungan atas keberlanjutan program makan bergizi gratis. Massa menilai program MBG berdampak positif dan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Massa juga menuntut sanksi tegas bagi para koruptor anggaran MBG. Mari kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat sore Brigadir Audi, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Halo, Brigadir Audi, apakah Anda bisa mendengarkan suara saya? Baik. Silakan laporan Anda, Brigadir Audi. Baik. Pemirsa, tampaknya masih ada gangguan komunikasi antara kami dengan Brigadir Audi. Kami akan menghubungi Brigadir Audi sesaat lagi. Kita ke informasi masih seputar unjuk rasa, pemirsa. Tidak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di sejumlah wilayah. Pengamanan pun diperketat baik di Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur. Ya, ratusan polisi bersiap mengawal aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang.
Masa aksi berkumpul menyampaikan tuntutan terkait kondisi ekonomi Indonesia. Dalam apel pengamanan, aparat diminta mengedepankan pendekatan humanis dan juga persuasif. Ya, sementara itu di Surabaya, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di gedung atau di depan gedung Gerahadi. Pengamanan di sekitar lokasi juga diperketat dan Anda bisa melihat ini dengan adanya kawat duri dipersiapkan, dan aksi unjuk rasa diikuti oleh ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya. Sejumlah tuntutan pun disampaikan, diantaranya perbaikan ekonomi hingga mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Mari kita simak kembali pantauan arus lalu lintas pada sore ini. Kita kembali bergabung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Silakan laporan Anda, Brigadir Audi. Ya baik, terima kasih David dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan saat ini saya tepat berada di kawasan Simpang Tamrin, Patung Kuda, Jakarta Pusat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini yang bertepatan pada jam pulang perkantoran sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang signifikan, tepatnya dari arah Istana Negara yang akan menuju ke Semanggi dalam situasi ramai cenderung tersendat dikarenakan jumlah kendaraan terus meningkat menjelang traffic light. Dan selepasnya kembali mengalami kepadatan dikarenakan adanya penyempitan ruas jalur dari beberapa jalur menjadi 2 lajur di titik ini dikarenakan adanya proyek pembangunan MRT fase kedua. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar tetap bersabar dan berkonsentrasi serta memberikan lampu isyarat berupa sen ketika akan berpindah jalur. Dan untuk arus lalu lintas pada siang hari tadi juga memang sudah sempat mengalami kepadatan dikarenakan adanya aksi unjuk rasa di titik ini. Namun pada sore hari ini sudah berangsur mulai selesai dan tidak adanya rekayasa lalu lintas, yaitu dari arah Jalan Merdeka Barat yang akan menuju ke arah Tanah Abang tetap dalam situasi relatif lancar. Namun kami tetap menghimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Dan demi meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di Tamrin, Jakarta Pusat Patung Kuda ini, tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi kelancaran dan kenyamanan bersama pada saat jam pulang perkantoran berlangsung. Dan arus lalu lintas akan terus terjadi mengalami peningkatan hingga malam nanti. Untuk itu kepada para pengguna jalan tetap berkonsentrasi dan jika dirasa lelah silakan beristirahat di tempat-tempat yang sudah tersedia di setiap titik jalan di Jakarta ini. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Simpang Tamrin Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio. Silahkan David. Baik, terima kasih Brigadir Audi atas laporannya dari kawasan Patung Kuda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu menyebut ada yang menunggangi gerakan mahasiswa. Bahkan mereka menuduh mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto dekat dengan jaringan politik. Sejumlah mahasiswa kerap menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Unjuk rasa dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dan menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu buka suara. Mereka menyebut gerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa.
tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, langsung membantahnya dan mengklarifikasi terkait mobil yang digunakan dirinya. Siapa yang tidak khawatir Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras? Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkompetisi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk meminjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu. Kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Sementara itu, rencananya mahasiswa akan terus berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di sejumlah daerah lain. Mereka menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia. Ya, pemirsa, menariknya pasca konferensi pers sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu, sejumlah badan mahasiswa di beberapa kampus membantah klaim keterwakilan mereka di konvers. Ya, yang pertama di media sosial Himasos Universitas Nasional diunggah surat resmi dengan berisikan FISIP Universitas Nasional tegaskan tidak memiliki BEM Fakultas. Klarifikasi klaim jabatan dalam konferensi pers Aliansi Mahasiswa BEM Fakultas Bersatu. FISIP UNAS meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk tidak menyatakan diri sepihak. Dan tidak hanya itu, kolektif Aksi dan Budaya Mahasiswa UNAS juga menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada Sivitas Akademika Universitas Nasional dalam waktu 2x24 jam atas tindakan pencatutan nama lembaga yang tidak eksis itu. Tidak hanya UNAS, pernyataan sikap resmi juga disampaikan BEM-KM Institut Setiami. Dalam rilis disampaikan ada dugaan penyalahgunaan nama BEM-KM Institut Setiami dalam press conference. Dan ditegaskan tidak terdapat lembaga bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut Setiami. BEM-KM Setiami tidak pernah memberikan mandat penugasan kepada pihak bersangkutan hadir dan mewakili organisasi. Yang berikut pernyataan sikap disampaikan oleh BEM FPSI UNJ. Ditulis pernyataan sikap tentang pelanggaran etik mengatasnamakan BEM FPSI UNJ tanpa persetujuan. BEM FPSI tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakilkan atau menggunakan nama BEM FPSI UNJ. Forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Oke. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron dan Pak Budiman, ya hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM, ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus. Kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu.
Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Haji ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Ada ini Bang. Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji Daniel Ansar Simanjuntak tiba di Hambalang sekitar pukul 2:30 pada siang tadi. Selain itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat ditemui awak media, Mensesnek menyampaikan bahwa salah satu agenda dalam ratas hari ini adalah membahas evaluasi pelaksanaan haji. Hari ini jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Selanjutnya juga ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden. Ini agenda seluruh umat Islam di Indonesia terkait haji yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting. Jadi beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini. Itu. Jadi pelaporan dan berkas yang dibawa Bapak Presiden apa aja Pak? Banyak nanti. Jadi ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin laporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan Pak? Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunggah video dirinya membicarakan soal kecerdasan buatan atau AI. Menariknya Wapres menyampaikannya sambil memangku seekor kucing.
Ya, sambil mengelus kucing di pangkuannya, Wapres Gibran menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara literasi digital. Di puncak transformasi ada namanya Artificial Intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan, Wapres Gibran sering menyampaikan AI bukan lagi masa depan, di mana AI adalah hari ini. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan. Ya, untuk tayangan lengkapnya Anda bisa menyimak di akun media sosial resmi @gibranrakabuming. Uniknya di konten tersebut, Wakil Presiden nampak kesulitan menyampaikan isi materi sambil memangku kucing. Kucing nampak lompat dari pangkuan Wapres dan akhirnya harus diangkat lagi. Iya, soalnya dia dari tadi mau turun ke bawah. Bentar ini. Kita ke informasi lain, puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari donatur dan relawan. Sterilisasi dilakukan agar populasi kucing tidak terus bertambah dan bisa hidup lebih sehat di alam bebas. Misi hari ini dimulai. Sebanyak 17 relawan yang tergabung dalam Let's Adopt Indonesia atau LAI berpencar di sekitar Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hari ini hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Botol plastik berisi makanan diguncang berharap si meong berbulu tergoda dan mendekat. Namun begitu tangan relawan bergerak, kucing langsung kabur secepat kilat. Butuh berkali-kali percobaan, bahkan tangan kosong pun dipakai demi menangkap satu ekor kucing. Akhirnya, 80 ekor kucing pada hari itu berhasil ditangkap sesuai target dan langsung dibawa ke klinik rekanan. Nantinya puluhan ekor kucing liar akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Setelahnya, mereka dirawat 3 hari sebelum dilepas kembali ke tempat asal. Hari ini kita berhasil mensteril sekitar 80 kucing yang ada di sekitaran Stasiun Gondang Dia. Jadi ada beberapa wilayah yang mencakup di area ini. Dan semua kucing yang udah kita steril kita kembali lagi ke tempat di mana kita tangkap. Lumayan menguras emosi dan kepekaan juga. Jadi menurut saya ini adalah event yang cukup berarti dan cukup memberikan nilai untuk kehidupan di sekeliling. Sterilisasi bukan hanya sekedar menekan populasi kucing. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya yang dikeluarkan untuk steril selain berasal dari donasi juga berasal dari Foundation Brigitte Bardot dari Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang hari jadinya ke-499, pemerintah Provinsi Jakarta terus mempercantik sejumlah kawasan yang menjadi wajah Jakarta. Kawasan Rasuna Said Setiabudi Kuningan di Jakarta Selatan menjadi wilayah yang sedang menjalani proses revitalisasi. Seperti revitalisasi di kawasan Rasuna Said yang masih terus berjalan hingga hari ini, sudut jalan seperti di seberang gedung KPK masih berlangsung pengerjaan tanggul Kali Cideng yang dilakukan oleh kendaraan berat.
Jalur pejalan kaki atau pedestrian di bawah stasiun LRT Setiabudi pun juga dalam perbaikan. Sedangkan untuk pedestrian lain yang berada di depan JPO atau halte Kuning Madya terlihat sudah lebih rapi dan lebar. Serta Jalan Rasuna Said juga sekarang terlihat lebih lebar dengan adanya penambahan lajur. Badan Gizi Nasional memutuskan menyetop sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil untuk membenahi pelaksanaan program MBG termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG. BGN pun berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Selain itu, skema insentif untuk operasional dapur MBG juga tidak akan selalu sebesar Rp6 juta per dapur, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima di setiap SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menyebut ada kemungkinan penggabungan SPPG jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Advokat Elsa Syarif menyatakan mundur sebagai pengacara Sony Sonjaya. Elsa menilai selama menjadi kliennya, Sony tidak jujur dalam memberikan keterangan. Tapi kalau nggak kayak begini, kan harusnya Pak Sony bisa bertanya atau tulis surat. Kenapa Bu Elsa nggak datang? Kan itu berarti kan ada... Seperti kebiasaan dia menulis surat itu kan? Biasa nulis surat. Kenapa sekarang dia nggak nulis surat ke saya? Dan saya kenapa jadi sulit sekali? Pokoknya saya mau titip surat aja nggak bisa. Baik. Gitu. Jadi ngapain saya kerja yang nantinya loose semuanya, dan terutama perasaan saya juga loose. Lebih bagus saya mundur. Sebelumnya tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya ajukan justice collaboration. Sony bahkan sudah menyerahkan 20 nama yang ia sebut terlibat dalam korupsi MBG. Menjadi satu dari 3 tersangka korupsi MBG, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai justice kolaborator. Bukan hanya rencana, kuasa hukum Sony Krishna Murti langsung menyerahkan surat pengajuan justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Krishna mengaku Sony bahkan sudah menyerahkan 20 lebih nama yang diduga bekerja sama menggerogoti uang MBG. Ya, lebih dari 20 nama akan itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita akan di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan. Nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita dan akan diungkap mungkin ya kemarin bilang baru sebagian aja nama-nama itu. Sebelumnya bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil BGN Lodowika Pusung, Sony ditangkap Kejagung. Ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga cawe-cawe dalam proyek BGN. Penyidik bahkan menuduh Sony terafiliasi dengan sejumlah yayasan dapur MBG. Yang menarik, beberapa saat sebelum mengenakan rompi oranye, purnawirawan polisi berpangkat Inspektur Jenderal itu bahkan sempat mengunggah selembar surat yang ia tunjukkan kepada Kepala BGN baru, Nani Sudaryati Deang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kasus korupsi oleh mantan petinggi Badan Gizi Nasional semakin menarik untuk dikawal hingga tuntas, mengingat kasus korupsi mantan petinggi BGN ini jumlahnya fantastis pemirsa. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak tersangka bisa diberikan hukuman mati dan harus ditelusuri hingga akar-akarnya. Dan kita juga akan membahas persoalan ini, khususnya juga terkait Bu Elsa yang kemudian mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari tersangka Wakil Kepala BGN. Sudah hadir Bu Elsa Syarif bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bu Elsa. Oke. Selamat sore Bu Elsa. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Elsa untuk waktunya berbagi bersama kami di Sindo Sore. Bu, kami tadi sudah menayangkan bahwa Bu Elsa kemudian menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Pak Sony. Ibu Elsa mengatakan kliennya tidak jujur. Nah, ketidakjujuran seperti apa yang menjadi titik balik sehingga Ibu mengundurkan diri? Ya seperti ini ya. Kan sebelum dilakukan ditetapkan sebagai tersangka kan ada wawancaranya klien saya itu menyatakan di bawah sumpah bahwa dia tidak pernah melakukan suatu korupsi, mengambil uang dan segalanya. Dan sewaktu dijemput oleh Kejaksaan
memilih saya melalui Yusuf Maulana, yang kebetulan di depan saya pun beliau menanyakan, udah ketemu Bu Elsa? Sudah. Ini di depannya saya, dan saya bilang, Pak Sony, saya akan bantu. Jadi saya bermula dari mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Saya ingin membantu, dan saya membantu pun dengan tulus. Tidak ada membicarakan masalah, tidak pernah saya mengajukan untuk dibayar. Dan sampai detik ini pun saya tidak pernah dibayar, karena saya tidak pernah mengajukan surat perjanjian untuk pembayaran lawyer fee ya. Jadi saya pro bono. Tetapi ya pro bono. Orang semua, waktu saya bilang pro bono, orang semua kaget. Wih, dia banyak duitnya nih, dari mana? Orang dia, saya bilang orang nggak terlibat kok, saya kok lihatnya nggak ada tambang-tambang berduit, saya bilang gitu sambil bercanda-bercanda. Nah, tapi berjalannya waktu pertama memberikan tas, tolong berikan kepada istri saya, dan juga ada surat untuk istri, dan juga ada surat untuk orang yang Yusuf Maulana ini. Terus saya nggak tahu waktu itu karena tergesa-gesa saya kasihkan, saya nggak tahu ternyata isinya itu untuk diupload di posting tentang surat kepada Ibu Nani, itu Ibu Nani ketua BGN yang baru. Oh, itu saya baru tahu. Terus itu waktu besoknya hari Kamis saya kan membuat mendampingi untuk BAP bersama rekan saya KM. Nah, kemudian setelah saya ini kan dia udah punya surat berlembar-lembar untuk siapa tuh, ada istrinya dan juga untuk Yusuf lagi. Nah, tapi saya nggak sempat baca, teman-teman, saya pegang aja. Terus kemudian berlangsunglah BAP. Waktu berlangsungnya BAP, kita mulainya kan baru 4:30 sore. Kemudian dipotong sholat maghrib. Kebetulan beliau puasa. Tapi kayaknya Pak klien saya itu semangat untuk meneruskan BAP tersebut. Cuman rekan saya bilang, ditutup aja sekitar sebelum jam 8 tuh ditutup aja. Kenapa? Kan kasihan, lelah, belum makan segala rupa. Terus kejaksaan Bapak itu masih mau nerusin, tapi kelihatan rekan saya mungkin ada kesibukan, dia nggak mau nerusin, di stop di situ. Akhirnya ya disetujui untuk di stop. Nah, waktu dia bikin kasih surat saya tuh, saya kasih untuk istrinya, saya titipin ke Yusuf. Surat itu yang satu saya nggak tahu isinya apa saking panjangnya. Terus tapi saya sempat membaca satu lagi, dia bilang ini ada nama-nama itu ada 28, 2 itu asosiasi, 26 itu nama-nama tersebut yang ada di dalam BAP. Semuanya namanya ada di dalam BAP. Cuman dia bilang gini, terus saya bilang ini mau diupload, saya bilang ini kan hasil BAP. Oh jangan, ini cukup bilang sama Yusuf untuk dibuat isu aja, di keep tapi dibuat isu supaya kejaksaan bisa memanggil mereka ini. Tapi jadi saya langsung bikin kok kayak Bapak ini ada di dalam tahanan, tapi membuat satu kayak framing berita ya. Apa intrik apa lagi saya nggak tahu. Nah terus saya kan karena waktu itu masih tulus lah bahwa ini benar, jadinya saya membawa teman-teman saya yang kuat yang bersedia tidak dibayar, yaitu Pitra Ramadhani sama Profesor Rufinus. Nah cuman akhirnya saya ditegur kenapa membawa teman itu, pada teman itu kan untuk memperkuat, apalagi saya sudah mengajukan GC saya konsep dan tinggal ditandatangani oleh
oleh rekan saya Pak Niko sama Krisna. Nah tentunya kan kita mau benar-benar mengajukan itu. Nah setelah itu hari Minggu saya didatengin rekan saya juga bilang, Bu Elsa bagusnya mundur. Saya bilang kenapa mundur? Aduh nggak benar nih, ini pokoknya banyak lah. Saya pikir kamu sentimen aja. Terus tuh banyak lagi yang menyarankan saya mundur. Terus tuh bukan itu juga rekannya, nanti rekannya ibu juga membuat ibu nggak nyaman. Saya nggak ngerti ya pada saat itu karena kita sudah berbagi tugas. Yang satu Pak Niko tuh lapangan, saya bicara tugasnya hukum, murni hukum. Terus rekan saya yang satu bilangnya ngelobi karena dia yang dekat dengan kejaksaan. Saya sih nggak ada urusan, saya kan kalau kerja kan nggak ada lobby-lobbyan begitu. Nah kemudian hari didatengin teman untuk mundur, saya tetap bertahan. Nah baru saya tahu waktu Asep itu ditangkap dengan istrinya, kemudian istrinya dilepas, Asepnya AS dah, anggap ya AS ini ditahan, dijadiin tersangka dan ditahan. Baru saya dengar keributan bahwa si AS ini kalau nggak salah ya, apa saya dengar atau bagaimana, punya 500 MBG, dapur MBG. Kaget juga sama, banyak benar 500 MBG. Cuma saya dengar aja, pendengar yang baik. Terus kemudian dia sibuk lah, rekan saya tuh, jaga itu jangan si Farhat masuk ke jadi lawyernya AS ini, nanti dia bisa ngomong macam-macam segala rupa. Saya diem aja, saya nggak komen. Udah tuh istrinya pun dijegat di Kejaksaan Negeri. Saya cuma dengar cerita dari orang yang mengatakan demikian. Terus udah itu istrinya pun sempat diwawancara. Oh enggak, saya nggak ngomong bahwa kita pernah kasih duit ke Pak SS, atau nggak pernah cerita, bilang tidak pernah kita ada kasih uang. Tapi berita besoknya saya baca bahwa dari kejaksaan merilis bahwa AS ini adalah tangan kanannya SS, yang mana dia secara rutin memberikan dana. Di situ langsung anjlok hati saya, aduh kok begini ya. Itu dapatnya informasinya A1 ya? Itu kan ada di berita, Pak. Dan saya juga lihat intrik-intrik ini kan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga saya merasa udah nggak nyaman. Mungkin mereka tahu saya posisinya ini, saya mulai disingkirkan, mulai di ini. Nah, terjadi keributan dari hari Jumat tanggal 12 itu keributan. Nah, saya bilang ini saya mundur atau gimana? Oh jangan dulu, nggak usah mundur ke hari Jumat. Ini saya akan clearkan dengan keluarga lah begini. Saya bilang ya udah, saya tes hari Senin, saya mau ketemu Pak SS. Ternyata memang saya sepertinya dijegal pada siang itu juga. Saya bilang aduh, saya langsung bertekad udahlah, saya mundur aja. Betul, saya banyak tugas kerjaan, malah yang lain-lain nggak karuan. Saya terhanyut dalam perkara-perkara yang nggak jelas. Baik. Demikian. Bu Elsa, sebelumnya untuk menjadi kuasa hukumnya SS ini memang diminta oleh Pak SS atau Ibu mengajukan diri saja begitu? Saya nggak pernah mengajukan diri. Oke, berarti diminta. Justru ya oleh diminta. Pak SS. Jadi waktu dijemput di Ritz-Carlton, itu Pak SS tuh nyuruh Yusuf Maulana ini bisa cek sama Yusuf Maulana. Terus yang terdekat dari Ritz-Carlton itu kan kantor saya. Jadi dia sempat juga Pak SS itu telepon, sudah dapat nggak Bu Elsa? Udah nih Bu Elsa, saya sempat bilang ayo Pak Sony, saya akan bantu.
itu. Oke. Dan yang surat kuasa pertama ditandatangani adalah saya, malah surat kuasanya Krishna saya ngambil dari asistennya untuk saya minta ditandatangani oleh Pak Sony. Saya nggak pernah ngajuin. Sementara yang Pak Krishna lanjut itu ya? Hah? Sementara yang Pak Krishna masih lanjut? Masih. Baik. Bu Elsa, kita jeda dulu sejenak. Kita mau sambut dulu, sudah bergabung bersama dengan kita juga di sini Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Bang Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boy. Sore, Bu Elsa, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bang Boy, terima kasih sudah hadir. Ya. Tadi saya rasa Bang Boy sudah mendengar juga pernyataan dari Bu Elsa ya? Iya, udah menyimak. Sudah menyimak. Cukup jelas gitu. Baik, ya, Bang. tapi berkenan Bu Elsa mungkin masih berkenan untuk balik lagi karena saya yakin agen rakyat ini justru ada di Bu Elsa malahan untuk membuka semua hal yang pengen di proses hukum ini gitu. Jadi mohon berkenan kalau saya boleh memohon Bu tetap ada di sana Bu gitu. Makasih. Ya bukan soal ini. Setelah saya menyatakan mundur kemarin sore saya baca dapat surat dikirim oleh keluarganya, saya juga dicabut. Jadi tentu berarti kan sudah tidak mungkin, dan saya kalau udah menyatakan sesuatu tidak mungkin kembali lagi, Pak. Oke. Tapi masyarakat berharap sebenarnya Ibu tetap masih di sana untuk memperkuat proses ini menjadi lebih terang gitu, Bu. Ya mohon barangkali ya saya tak paham, saya udah bersinggungan dengan Bu Elsa itu kan mulai zaman lama tahun 2010-an 2012 zaman Keraton Solo gitu. Jadi ya, betul. Ya paham itu Bu. Tapi sebenarnya ini maksud saya untuk kebaikan masyarakat Indonesia supaya ini perkara menjadi terang, Ibu tetap di sana gitu Bu. Ini saya kan tidak pernah minta Bu, jadi memohon aja Bu. Gitu, masih. Ya tapi kan udah dicabut juga. Itu pun juga cabutnya dengan tidak sopan ya. Sudah tahu kita membantu, tidak meminta, tidak pernah mengajukan lawyer fee, kita cuma pro bono. Tapi ternyata saya sepulang saya dari luar kota saya lihat loh, kok ada surat pencabutan dengan tulisan jelek lagi. Terus harusnya kan nama saya kan Profesor Dr. Elsa Saril SHMH, ditulis di situ cuma dokter aja. Jadi saya pikir ya orang di kasus ini banyak intrik, banyak kebohongan, banyak tidak punya sopan santun. Ya Bu, saya paham. Waktu di keraton aja Ibu kan juga tidak dapat bayaran, Keraton Solo dulu. Iya, nggak dapat bayaran. Kita kan tapi gini Bu, barangkali nanti ada penyesuaian atau permintaan maaf gitu. Tetap mohon membuka diri kalau memang mereka akhirnya menyadari keberadaan Bu Elsa sangat dibutuhkan gitu kan. Dan kemudian mereka minta maaf segala macam. Saya berharap Bu Elsa berkenan. Karena ini Bu, sekali lagi bahwa proses-proses tadinya yang memperkuat Pak Sony itu kan juga Bu Elsa di sana gitu loh, bahwa akhirnya Pak Sony yang menjadi fight gitu kan, bahkan bersedia mati, bahkan untuk membongkar semuanya, tidak mau mati sendirian, bahwa ada kurang jujur sedikit itu wajar lah Bu, klien psikologisnya kan ya begitu gitu loh. Jadi jika nanti ada perbaikan tata perilaku itu saya mohon Bu Elsa tetap ada di sana. Tapi ya terserah nanti kalau Sony-nya seperti apa kan gitu. Jadi karena apa Bu? Ya. Mohon maaf Pak Boy. Ya. Rasanya orang ini dan juga rekan saya juga tidak mendukung, dan mereka mencurigai bahwa saya ini akan membuka kesalahannya klien kita. Padahal bagi saya kan kita juga bantu klien juga belum tentu bersih-bersih semua. Tetapi tentu kejujuran harus ada. Kalau dia mengatakan dia cuma punya membuat sistem aja, tidak ada terlibat sedikit pun uang, dan dia berani garansi. Nah kemudian juga kenapa ada intrik mendatangi AS supaya jangan mengatakan memberi uang kepada SS. Jadi saya mencurigakan itu. Nah karena mencurigakan itulah mereka sepertinya tidak nyaman bahwa saya ini berbahaya bagi mereka. Itu loh Pak Boy. Ya tapi kan gini Bu,
Tapi bisa jadi memang uang masih di AS semua, Bu. SS memang bisa jadi belum menerima kan. Ya kira-kira gitu. Tapi toh tanpa Ibu Elsa membongkar pun, saya yakin Kejaksaan Agung penyidiknya itu tahu semua. Tahu ya, saya rasa udah cukup lah. Kejaksaan canggih lah. Kenapa saya di tengah-tengah kemelut itu, saya disangka nanti pengkhianat atau segala rupa, lebih bagus saya keluar dan masih banyak pekerjaan saya yang harus saya tangani gitu loh. Karena ini makan perasaan saya bisa membuat saya stres. Saya kan mau pekerjaan ini kan membuat saya gembira, tapi kalau membuat saya tidak nyaman, saya pikir lebih bagus tinggalkan, bikin penyakit aja Pak Boy. Ya, saya maklumi Bu, tapi ya barangkali besok lagi ada perbaikan perilaku segala macam. Hanya itu aja, saya mohon Ibu tetap buka diri, karena ini jangan dijawab dulu Bu, udah biarin aja, kita tunggu. Ya siapa tahu kan gitu kan. Bang Boy, apa yang Anda lihat, kenapa harus dikawal oleh Bu Elsa juga? Apa yang harus dikawal begitu supaya arahnya tuh jadi kemana begitu, seperti yang Anda harapkan? Apa yang bisa didapat dari sini? Ya, yang membuka pertama kali bahwa ada dugaannya 26 orang dan mengajukan CC segala macam kan Bu Elsa. Yang memulai ini kan Bu Elsa, dan yang paling paham Bu Elsa. Tapi tadi Bu Elsa sempat katakan bahwa itu ada seperti kayak ada framing ke media begitu ketika mereka ketika di situ yang ada surat dari SS itu. Ketidakjujuran dan juga kenapa di dalam tahanan masih menyuruh orang kayak melakukan framing, upload ini, posting ini. Kan pertama saya juga kaget ya, bikin tulisan berlembar-lembar. Berarti tekun sekali Bapak ini. Tapi setelah belakangan saya baru berpikir, oh ada kaitan dengan AS, ada ini, wah. Tapi berbahaya sekali, dan pantesan mereka tidak menyukai saya. Iya Bu, tapi ini kan potensi bisa aja mereka sadar bahwa Bu Elsa itu keberadaannya tetap dibutuhkan untuk memperkuat dan pada posisi tertentu tetap menjaga citra baiknya Pak Sony misalnya gitu. Jadi ya kita lihatlah sehari dua hari kalau ada perubahan misalnya kan itu kan kita tidak menutup kemungkinan. Jadi mohon tidak dijawab, kita tunggu aja dulu itu Bu. Yang penting bahwa Bu Elsa sudah mendarmabaktikan dan punya saham untuk membuka ini gitu loh. Tanpa Bu Elsa yang masuk sebagai lawyer belum tentu ada cerita Pak Sony pengen jadi JC, pengen membuka segala macam. Bahwa dia memang pelaku utama enggak apa-apa, dan belum tentu, saya pun selalu ngomong tidak boleh juga kita nganggap Pak Sony itu pahlawan karena mengajukan JC. Bahwa bisa aja dia pelaku utama, tapi bahwa pelaku korupsi itu biasanya kan selalu tutup mulut, berusaha melindungi diri dan teman-temannya. Bahkan bisa jadi atasannya pun juga sudah mengorder, jangan membuka ini, nanti kamu saya jamin hidupmu di sana segala macam kan begitu. Nah, pada kasus BGN inilah Pak Sony level tinggi gitu dianggap pelaku utama, terus bisa malah membuka diri, buka-bukaan apapun. Kalau tidak ada proses membuka 26 nama dan 2 lembaga atau asosiasi, itu kan juga tidak ada tahu bahwa ternyata ada proses yang untuk mengendorse dapur umum, bahasa saya begitu gitu. Dan ini harus dikawal oleh Bu Elsa gitu loh. Oh gitu Mas. Ya, karena begini, tadi Bu Elsa juga sempat menyebutkan bahwa Pak Sony mengaku katanya tadi ya, Pak SS bilang bahwa saya hanya membuat sistem. Betul ya Bu Elsa? Betul. Betul. Nah, sementara kita sedang mencari, memang ini yang bikin sistemnya siapa, yang bikin sistem untuk verifikasi dan semuanya ini. Karena orang inilah yang tentunya harus bertanggung jawab. Menurut Anda bagaimana Pak Bang Boyamin? Ya gini, bahwa bisa ada yang ngomong Pak Sony itu memang buat sistem, tapi ada juga ada greedy-nya gitu, dugaan greedy-nya. Orang-orang yang sudah mau lolos malah di grounded, terus diambil orang lain yang melalui dia. Nah, melalui dia itu bisa jadi disodorkan oleh AS yang ada duitnya. Atau karena ada tekanan politik orang yang lebih besar yang 26 nama itu tadi. Nah, 26 nama itu kan bisa aja mengurus satu orang 5 sampai 10 atau bahkan 20 dapur umum. Nah, bisa aja konstruksinya gini, bisa aja ini kalau bagi-bagi duit loh ya, anggap aja kepada Sony itu 25%, kepada si AS 25%.
yang 50% itu malah bisa jadi malah kepada orang yang dianggap top tadi, yang 26 nama itu, yang dia malah ongkang-ongkang kaki, mendapat duit fee besar, dan tidak risiko di penjara karena dia swasta, alasannya dapat upah. Nah, sementara Pak Sony atau AS dapatnya sedikit gitu, karena ditekan segala macam, tapi risikonya masuk penjara. Nah, sekarang kita dengan posisi itu kita ingin bongkar. Orang-orang yang ongkang-ongkang kaki dapat duit lebih besar karena pengaruhnya, karena tekanannya pada Pak Sony, ini diungkap. Soal dia bukan tindak pidana karena dianggap upah, tapi bahwa memang kelakuannya orang itu begitu ya, memanfaatkan situasi cari upah misalnya. Nah, tapi orang ini kan kalau swasta murni, tapi kalau ternyata orang ini adalah politisi, oknum legislatif, oknum eksekutif, bahkan mungkin penegak hukum, nah baru minimal kena kode etik kan begitu. Bisa jadi malah kena gratifikasi karena dia menerima uang dari proses yang dia harusnya mengawal. Nah, lebih besar yang hendak kita capai sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, pertanyaannya berarti kan Bang Boy, kalau ini saya tanya ke Bu Elsa ya, berarti kan Bu bahwa ada yang lebih tinggi lagi pangkatnya dari Pak Sony itu. Ya, jadi banyak. berarti nama-namanya kan banyak, tapi itu pertanyaan dari penyidik, bagaimana perannya, apakah dia bagaimana dia masalah keuangan segala rupa. Justru Pak SS mengatakan bahwa 26 nama itu adalah nama-nama yang diminta oleh Pak SS untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Dengan diperiksanya 26 nama ini, nanti akan terbongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Jadi ini adalah jalan untuk membuka. Jadi setelah saya baca berulang-ulang jawabannya Pak SS, seolah-olah 26 nama itu bukanlah pelaku tindak pidana, tetapi saksi yang bisa diminta keterangan, yang bisa membuka. Jadi ini ambigu juga jawabannya dari Pak SS. Sehingga saya lihat dia bermain dari kata-kata, dia bilang atensi, tapi karena portal ditutup sudah penuh, tapi banyak titik-titik yang belum terpenuhi, sehingga dibukalah dua akunnya Pak Dadang dan akunnya Pak SS. Nah, cuman masalahnya bagaimana pengaturannya? Nah, dia belum sampai ke sana karena sudah di-cut oleh teman saya, nanti aja karena masih capek, karena kasihan masih puasa, demikian. Jadi saya berpikir-pikir apakah memang sengaja supaya saya tidak bisa mengetahui cerita sebenarnya, karena belum nyampe ke sana Pak. Persoalannya kan demikian. Dan juga saya lihat banyak sekali intrik-intriknya, cara-cara, dan itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan murni hukum. Gitu. Tapi Anda dapat informasi, Bu Elsa? Apa informasi tambahan mungkin dari tim Anda yang ada di lapangan mengenai apakah ada petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat lain yang lebih tinggi yang terlibat, yang namanya di luar dari 26? Nama yang disebut aja yang 28 itu udah tinggi-tinggi. Yang di luar dari itu, di luar dari orang-orang itu, nggak ada? Belum ada. Bang Boy, menurut Anda kira-kira ini yang dikejarnya harus bagaimana? Siapa yang dikejar terlebih dahulu? Walaupun memang sekarang lagi diminta keterangan 3 tersangka tersebut ya. Kemudian ada penambahan tersangka juga tadi. Itu kira-kira siapa yang harus dikejar oleh penyidik Kejaksaan Agung, dan bagaimana Kejaksaan Agung bisa mengejar yang mungkin yang lebih tinggi lagi? Karena yang tersangkanya aja udah pati-pati semua gitu. Iya, justru itu tadi 26 nama itu dimintai keterangan, ditambah saksi dari MBG yang diurus. Misalnya titik di Cilacap misalnya, 5 titik itu diurus oleh Pak A, kan itu, yang levelnya tinggi gitu. Nah, ini Pak A dipanggil, 5 MBG tadi yang disebut Pak Sony, yang jadi atensinya Pak A tadi dipanggil. Nah, posisinya ya kalau toh orang bisa jadi nggak ngaku kalau ngasih duit, tapi kan bisa aja dicari dari dokumen elektroniknya, dari HP-nya, dari apa, gitu kan. Itu Kejaksaan Agung udah canggih kok gitu. Jadi
ini tetap bisa dikembangkan. Jangan sampai ya kayak tadi Pak Sony dan AS nerima duit kecil dengan risiko masuk penjara, orang lain yang posisinya lebih besar malah lolos dengan gitu kekuasaannya ya bisa malah dapat duit. Kalau hitungannya tadi bisa aja loh 300 juta masuk ke dua orang ini 100, yang masuk orang lain tadi, yang orang besar tadi 200, kali 10 sudah 2 miliar, kali 20 dapur umum sudah 4 miliar gitu. Jadi dengan modal hanya ungkang-ungkang kaki malah dapat duit gede dan posisinya merugikan masyarakat dan negara juga. Karena apa? Dapur umum tadi untuk mengembalikan uang 300 juta tadi mau tidak mau kan harus mengurangi makanan. Harus juga kerjasama dengan BGN untuk mendapatkan insentif harian yang padahal tidak memenuhi syarat, misalnya gitu. Karena ini masih banyak kan nggak mungkin juga mau rugi si investornya. Karena rata-rata dapur umum itu harus ada investornya. Nggak mungkin tanpa investor. Betul. Karena butuh modal besar untuk yang membuat dapur umum tadi hampir rata-rata 2 miliar sampai 3 miliar. Orang rakyat biasa nggak mungkin. Nah, untuk dapat duit itu kan ada yang pinjam bank, ada yang ambil tabungan atau bisnis yang lain gitu. Nah, ini aja ketika kepala BGN yang baru ini akan mengatakan bahwa tidak lagi mengasih insentif segala macam, wow bisa ini nangis bombe sekarang ini. Nah, maka kalau mereka nangis bombe segala macam kan bisa ditanya, kemarin kamu bayar berapa sih? Nanti kita lindungi, ini adalah pemerasan, kamu hanya korban pemerasan. Ngomong toh, maka duit yang 2 miliar atau 4 miliar di orang tokoh tadi bisa diambil atau bahkan dia jadikan tersangka, bagian dari proses yang turut serta melakukan pemerasan, sehingga uang penggantinya bisa diambil, sehingga bisa juga dikembalikan kepada si pemilik awal dapur umum misalnya, karena TPPU segala macam, maka dia tidak perlu mengurangi spesifik kualitas makanan, kuantitas makanan, tidak perlu harus memanipulasi ini itu. Bawang yang harusnya 1 kilo dijadikan hanya setengah kilo, kan gitu. Jadi ini banyak hal yang bisa diselamatkan, Mas. Makasih. Baik. Kita lihat dulu ini bahwa Badan Gizi Nasional memutuskan ya menyetop sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Kita simak dulu pernyataannya. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan, sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 10 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulangan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga, tidak sama juga. Baik, sebelum nanti pernyataan Bu Elsa Syarif sebagai penutup, saya ke Bang Boy dulu mengenai kasus yang terakhir ini. Katanya kan akan ada perbaikan ini, perbaikan itu, kemudian pengurangan SPPG dan budget juga dikurangin. Tapi seberapa besar keyakinan Anda, Bang Boy, bahwa ini masih akan berjalan tanpa ada korupsi yang masif seperti yang kita lihat, bahkan pengadaan motor listrik itu yang puluhan ribu? Ampun, itu sampai Pak Mahfud pun ngoceh-ngoceh ya. Maksudnya kalau bisa dihukum mati kalau perlu nih orang gitu. Ya. Jadi ini juga tata kelola diperbaiki, termasuk pengadaan. Itu pengadaan ternyata penunjukan langsung semua, karena dasarnya apa? Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025, di mana di sana dikatakan program prioritas, bantuan pemerintah, bantuan presiden atau arahan presiden itu boleh menunjukkan langsung. Itu pasal 38 ayat 5. Tapi ada pasal 41A itu sengaja tidak dibaca.
bahwa itu boleh penunjukan langsung keadaan tertentu itu dengan arahan presiden yang terdokumentasi, risalah rapat, disebut di situ memorandum atau dokumen lain seperti nota dinas gitu. Jadi per proyek itu kalau memang harus minta persetujuan dari presiden lagi. Lah kemarin kan bablas angin nggak ada proses persetujuan itu, maka itu harus dihentikan. Dan ini kan jelas pengadaan barang jasa gampang dengan cara tender. Udahlah, jangan penunjukan langsung. Dengan tender itu kan ada kompetisi, ada harga baik dan menguntungkan negara. Dan jangan diatur-atur lagi juga tendernya. Saya niat baik untuk memperbaiki dengan segala yang drastis tuh termasuk dulu libur masa juga dikasih gitu kan, keterlaluan itu dulu. Nah sekarang selama libur nggak dikasih untuk evaluasi, berarti itu kan banyak hal yang memang mau dilakukan perbaikan karena rakyat sudah marah, menjadi tuntutan demonstrasi mahasiswa juga untuk dihentikan. Dan kemudian mungkin Pak Presiden pun Pak Prabowo juga memerintahkan jangan malu-maluin, harus dibenahi segala macam. Nah maka ini ya tetap kita dukung kalau memang ini akan ada perbaikan-perbaikan, tapi ya memang itu tadi sudahlah hentikan dulu. Dan yang utama adalah bagi saya itu bantuan MBG ini adalah nomenklaturnya bantuan ya harus pada orang yang membutuhkan. Betul. Jangan sekolah orang kaya dikasih, jangan dalam sekolah itu ada orang kaya jangan dikasih. Luar negeri itu Mas, yang kaya suruh bayar separuh. Gitu loh, yang dikasih adalah yang membutuhkan. Jadi saya memang berencana kalau ini tidak ada perbaikan, maju ke Mahkamah Konstitusi itu untuk bahwa bantuan ini harus membantu membutuhkan di APBN kita. Masih Mas. Baik, terima kasih Bang Boy. Bu Elsa, sebagai penutup Bu Elsa, jadi kasus ini kan akhirnya tetap harus berjalan begitu. Apa kira-kira yang Bu Elsa mau sampaikan atau mungkin peran berikutnya apa? Karena Bang Boy tadi berharap Bu Elsa tetap mengawal gitu. Ya, saya mohon maaf ya, untuk kasus ini saya tidak terbiasa adanya intrik-intrik, adanya kebohongan, terus saling menyenggol karena kalah bersaing, kalah pamor, apa itu saya nggak suka. Lebih bagus saya tidak terlibat, tidak cawe-cawe, tidak mengotori tangan saya di masalah itu. Bu Elsa ada sempat diancam nggak, Bu? Ada diancam nggak? Ya ancam sih enggak, tapi seperti ya nggak menyenangkan gitu. Nggak menyenangkan. Baik Bu Elsa Syarif, terima kasih juga untuk sharingnya serta Bang Boy. Terima kasih sudah memberi insight kepada kami dan kita berharap bahwa kasus ini boleh dikawal dengan baik sehingga akhirnya terbuka dan boleh ditindak semua pelakunya dan anak-anak negeri kita juga boleh makan makanan yang seharusnya mereka makan dan mereka nikmati. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Harga telur ayam ras di dalam negeri saat ini masih berada di bawah harga pokok produksi atau HPP. Dan kondisi ini terjadi karena serapan pasar yang menurun serta konsumsi yang belum optimal sehingga harga di tingkat peternak pun tertekan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menjelaskan harga telur di pasar saat ini berkisar antara Rp19.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Sementara itu HPP berada di sekitar Rp26.000 per kilogram. Sebagian peternak harus menjual hasil produksi di bawah biaya produksi yang berdampak pada penurunan pendapatan di tingkat produsen. Menanggapi kondisi ini, pemerintah mendorong peningkatan serapan telur melalui berbagai program pangan, termasuk optimalisasi konsumsi dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah juga mendorong distribusi telur dari daerah sentra produksi seperti Blitar, Kendal, dan Lampung ke wilayah dengan permintaan yang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu menekan kesenjangan harga antara daerah dan menjaga stabilitas pasar, serta memastikan peternak tetap mendapat keuntungan yang layak. Bapak Menteri sudah bersurat langsung ke Kepala BGN, Ibu Kepala BGN itu suratnya, ada tanggalnya. Nah ini bersurat supaya menyerap. Kemarin itu libur Idul Adha, libur sekolah apa gitu kurang. Serapan telurnya kurang. Di sini juga dihimbau supaya intensitas dalam 1 minggu makan konsumsi telurnya dinaikkan 3 kali atau berapa. Itu ada hitungannya. Silakan untuk nyerap. Yang berikutnya apa? Untuk menjaga supaya peternak menikmati harga yang baik. Itu sentra ayam petelur itu kan paling banyak di Blitar. Kemudian yang kedua daerah Kendal, sebagian Lampung, itu yang paling banyak. Jadi bagaimana mengalirkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur keluar Jawa. Ini menarik. Sambil paralel sekarang lagi membangun Pak Menteri kebijakannya
industri ayam di luar Jawa itu sedang proses dibangun, tapi saat ini untuk jangka pendek mengalirkan yang membutuhkan. Banyak pesantren-pesantren, sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga lain langsung ngambil ke Blitar. Ini disparitasnya kan tinggi antara di pembangkit dengan di konsumen, itu bisa ngambil ke situ. Tetapi untuk MBG insya Allah segera masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua sudah diputuskan waktu Rakor Menko Pangan, yaitu di saat tertentu, kondisi tertentu, nanti bantuan pangan itu tidak harus beras atau minyak goreng. Tapi kalau harga jatuh gini boleh bantuan pangan. Pemirsa, berikutnya saya akan ajak Anda melihat keseruan Jakarta Fair 2026. Sudah ada rekan Indira Utomo di G-Expo Kemayoran. Selamat sore Indira, seperti apa suasana di booth Autotech sore ini? Selamat sore David dan juga pemirsa, betul sekali untuk Jakarta Fair 2026 tahun ini sudah kembali digelar dan sudah berjalan selama seminggu. Kemudian untuk Jakarta Fair ini akan terus ada selama 1 bulan ke depan. Dan tadi saya sudah berkeliling dari jam 3 dan memang antusiasme masyarakat ini sungguh besar ya walaupun ini hari weekdays. Dan salah satu booth yang menarik perhatian saya, sekarang saya lagi ada di booth Autotech. Booth ini merupakan salah satu booth dari iNews Media Group dan Sindo. Dan nanti di sini kita bisa sama-sama melihat program apa saja yang disajikan baik dari Sindo News maupun iNews Media Group. Dan saat ini saya akan coba berbincang dengan salah satu pengunjung yang sedang ada di booth Autotech. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Mbak boleh diperkenalkan dengan Mbak siapa? Aku Nada. Mbak, kalau boleh tahu nih hari ini jalan-jalan ke PRJ mau cari apa? Aku lagi sama teman-teman sih, lagi niatnya cari-cari HP aja, lagi pengen ganti HP. Udah dapet belum Mbak HP-nya? Sementara ini masih nyari-nyari sih. Terus kalau sekarang lagi berkunjung ke booth Autotech, kira-kira pengen tahu apa sih Mbak? Aku lagi pengen nge-charge HP aja. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya itu tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang memang ternyata memanfaatkan salah satu alat ataupun charging station yang memang disediakan juga dari booth Sindo News. Dan nantinya di booth Autotech ini akan ada beberapa hari yang menampilkan podcast secara langsung. Jadi bagi para pengunjung yang mungkin ingin menambah edukasi begitu seputar alat otomotif gitu bisa langsung mengunjungi booth dari Autotech. Dan untuk tiket masuk Jakarta Fair ini sendiri dibanderol dari harga 40.000 hingga 60.000 tergantung hari dan waktu yang berlaku. Sementara itu saya kembalikan ke David yang ada di studio. Baik, terima kasih Indira Utomo yang melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah siap meluncurkan produk implementasi mandatori pencampuran biodiesel 50% atau B50 pada BBM jenis solar mulai 1 Juli mendatang. Hal ini diyakini pemerintah sebagai upaya memperkuat cadangan energi nasional melalui diversifikasi sumber impor minyak termasuk di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih dinamis. Dan juga perkembangan sektor pariwisata. Kementerian SDM menjamin BBM baru untuk mesin diesel ini aman untuk kendaraan di Indonesia. Menurut juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, uji jalan BBM telah dilakukan sejak April 2026 dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B100 untuk campuran B50 sudah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Parameter emisi karbon monoksida dan opasitas tetap berada pada batas yang ditentukan. Bagaimana pemerintah memandang kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Dan juga yang tidak kalah penting, ini juga concern Gen Z, rekan-rekan Gen Z, masyarakat kita adalah perlindungan lingkungan dan juga sustainability, lebih kepada arah green energy. Ini yang didorong saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Pak Menteri SDM, pada Pak Bahlil. Next, dan kita juga tahu dalam beberapa kesempatan Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME, itu. Kita beralih ke mancanegara, kota Nabatiyah dihujani tembakan oleh tentara Israel dan sebuah rudal menghancurkan gedung di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini dilakukan di tengah rencana perundingan damai di Swiss pada Jumat ini.
Kepulan asap terlihat di langit Lebanon saat operasi militer Israel berlanjut, meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Media Lebanon melaporkan bahwa Nabatiyeh dihujani tembakan artileri, sementara sebuah rudal kendali menghantam sekitar gedung guru di kota tersebut. Padahal dalam nota kesepakatan damai AS dengan Iran, Lebanon termasuk di dalamnya. مهمترین موضوعی هست که در تفاهم نامه وجود داره اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران. Presiden Donald Trump tegas menyatakan dirinya tidak senang dengan cara Israel menangani Hizbullah saat ini, terutama jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side and, you know, it was in Beirut. I did not like that. I let them know. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to